Lelaki tua itu mengeluarkan perinta kehan, menguras dara menantunya untuk menyelamatkan kukunya. Rencananya adalah menggapus keberadaan wanita itu sepenuhnya, membuatnya menghilang bersama bayi perempuan yang dikandungnya. Namun, dia tidak tahu bahwa 7 tahun kemudian, wanita yang dianggap sudah mati itu akan berlutut di hadapan anaknya, membawa impian yang identik, memohon untuk hidupnya. 7 tahun sebelumnya, di ruang bersalin, Vera sedang berjuang melahirkan kembar. Bayi laki-laki tersebut dalam kondisi kritis saat lahir, membutuhkan transfusi darah penuh dengan golongan darah ABRH negatif. Bank darah kebetulan kehabisan stok. Sekarang kebetulan, Vera yang menderita pendaraan pasca melahirkan, memiliki golongan darah yang sama langka. Patriark keluarga, lelaki tua Todd, membuat pilihannya tanpa ragu. Dia memerintahkan dokter untuk mengorbankan menantunya demi menyelamatkan kuku yang dapat mewarisi harta keluarga. Dia memerintahkan mereka untuk menguras setiap tetes darah Vera. Jika dia meninggal, hasilnya harus dibuang. Segera, bayi laki-laki itu selamat dan Vera dinyatakan meninggal. Ketika suaminya, Liu, tiba, dia hanya melihat istrinya tertutup selimut putih di bawah keluarga di ruang bersalin. 7 tahun kemudian, Liu menjadi alibeda sarapter kemuka dan direktur rumah sakit, membesarkan putranya Vincent Dirian sambil dilanda kesedihan atas istri Janilan. Nyonya, semangat! Kepala tuan muda sudah terlihat. Ayo dorong! Nyonya dorong! Semangat Nyonya! Cepat. Elara sudah di rumah sakit. Semua salahku. Kenapa aku nggak pulang lebih awal? Malah pulang di saat seperti ini. Aduh. Bu. Ibu, jangan khawatir. Ayah di rumah sakit. Semuanya aman. Gawat, kondisi tuan muda sangat buruk. Harus segera transfusi darah total, kalau nggak dia nggak akan selamat. Ini, Nyonya juga pendarahan hebat. Tuan muda dan Nyonya berdarah, resus negatif. Stok darah kita nggak cukup. Apa? Stok darahnya nggak Direktur, cukup? kau nggak boleh masuk. Nggak ada yang lebih penting dari nyawa cucuku. Sekarang, ambil darah wanita ini dan berikan pada cucuku. Direktur, tapi kondisi Nyonya juga kritis. Dan di perutnya masih ada nona. Nyawa seorang anak perempuan nggak ada artinya, hah? Ambil. Kuras sampai habis. Kalau dia mati, buang saja jauh-jauh. Direktur, nyawa tuan muda berhasil diselamatkan. Akan tetapi, Nyonya mengalami pendarahan hebat. Sepertinya dia nggak tertolong. Bawa keluar dan buang. Wanita dari keluarga rendah seperti ini nggak pantas masuk makam keluarga kelak. Pintunya terbuka. Elara sudah selesai melahirkan. Adrian, cepat pergi. Lihat Elara. Sayang. Lara. Biar kulihat, ini istriku. Apa ini Lara? Biar kulihat. Biar kulihat. Harus tenang. Jangan tarik aku. Biar kulihat. Nggak mungkin. Biar kulihat. Lara. Ibu di sini. Elara. Berhenti. Berhenti. Lara. Kau lihat? Ini, aku sengaja pergi ke kuil untuk membuat jimat ini. Semoga dokter Adrian dan aku, dan kedua bayi kita, bisa hidup dengan aman dan damai selamanya. Kau mengandung katak ya? Tenaganya kuat sekali sampai nendang aku 2 kali. Coba dengarkan lagi.
Anakku. Cepat, cepat lihat. Ada wanita di tumpukan sampah itu. Dia sedang hamil. Dia melahirkan di tumpukan sampah. Cepat, cepat lapor polisi. Elara. Oh ya. Kau datang di waktu yang tepat. Kardus-kardus hari ini sudah kusimpan untukmu. Aku juga. Aku juga punya banyak. Jangan sungkan. Kau menghidupi diri dari memulung dan menyongkolahkan anakmu di SD terbaik di kota Jeta. Hebat sekali. Iya, dia baru masuk langsung dapat juara 1 lomba esai. Hebat banget. Putraku yang nakal itu, dia nanti harus belajar dari Gia. Kalau Gia sudah besar dan sukses, kau bisa hidup dengan tenang. Ingatanku nggak begitu bagus. Aku nggak ingat hal dulu lagi. Aku hanya berharap Gia nggak terlalu menderita bersamaku. Oke. Oke. Lara. Gawat sekali. Anakku kena masalah di sekolah. Sudah 7 tahun, sayang. Kau tahu betapa menyesalnya. Aku tidak bisa menemanimu saat kau melahirkan. Aku ini seorang dokter, seorang direktur. Telah menyelamatkan banyak nyawa. Gak bisa menyelamatkanmu dan putri kita. Kau tahu betapa putus asanya aku. Beberapa tahun ini, karena kematian Nyonya dan Nona, Tuan Muda jadi nggak terurus. Tujuh tahun lalu aku pulang untuk menemuinya, menantu yang belum pernah kutemui, dan cucu-cucuku. Adrian datang menjemputku. Aku bahkan gak sempat bertemu Elara untuk terakhir kalinya. Nyonya besar. Berisik sekali. Gak lihat Adrian lagi berdoa. Nyonya besar, tuan kecil dipukuli orang saat di sekolah. Apa? Beraninya ada yang mengganggu cucuku. Ayo. Ibu. Gia, ada apa ini? Siapa yang mengganggumu? Nak, kenapa kau mengganggu Gia? Kau? Kenapa nunjuk-nunjuk? Aku nggak ngerti. Bu Elara, Nathan bilang putrimu mencuri botol minumnya. Aku nggak mencurinya. Tadi Nathan sudah membuang botol ini ke tempat sampah. Lalu aku pungut. Aku memang membuangnya, tapi bukan untukmu. Memangnya kau tempat sampah? Nathan, Gia nggak sengaja memungut botolmu. Aku minta maaf atas namanya. Bagaimana? Jadi ini ibu yang Gia ceritakan di dalam esainya. Pengemis bau dari mana ini? Beraninya menyentuh cucuku. Orang ini kelihatannya familiar. Aku kayak pernah lihat dia. Nenek. Nathan, sini biar nenek lihat. Kau terluka di mana? Aduh sayang, beraninya kau melukai cucuku. Pengawal, cepat tangkap dia. Aku yang pungut botol Nathan. Pukul dan maki aku saja. Jangan tangkap ibuku.
Nyonya besar, Gia ini adalah anak yang baik. Kali ini, dia pasti nggak sengaja memungut botol tuan muda. Jadi maksudmu, cucuku sengaja mengganggu mereka begitu? Jangan lupa, kalau sekolah ini dapat sumbangan dari keluarga Clark memungut botol di jam sekolah. Memang dia apa? Pengemis. Nggak benar kerjanya. Keluarkan dia dari sekolah. Jangan keluarkan putriku. Aku mohon padamu. Jangan keluarkan dia. Aku mohon padamu. Tak perlu memohon. Biaya sekolahnya kan mahal. Ibu harus kerja setahun penuh untuk kumpulkan uang sekolah. Aku nggak mau sekolah lagi. Gia, gimana kau bisa nggak sekolah? Biarpun harus kerja sampai mati, ibu harus menyekolahkanmu sampai kuliah. Biar kau jadi sukses. Tapi aku nggak mau ngeliat ibu susah dan diganggu sama orang. Aku bisa belajar di sekolah lain. Gak akan ada sekolah yang mau terima orang yang dikeluarkan oleh keluarga Clark. Hei kau Gia, bukannya di esaimu kau tulis ibumu sangat hebat, seperti raksasa yang selalu melindungimu. Sekarang, apa dia masih hebat? Esai. Di lomba esai bertema ibu kali ini, juara satunya adalah Gia. Juara duanya adalah Nathan. Berikan selamat. Jadi kau nggak suka aku karena nggak dapat juara satu di lomba esai, bukan karena botol itu. Siapa suruh kau rebut juara satuku? Itu esai yang kutulis untuk ibuku. Kalau nggak dapat juara satu, ibuku di surga juga nggak akan senang. Nathan, kamu kan emang nggak punya ibu. Yang kamu tulis di esai itu bohong semua. Makanya nggak bisa dapat juara satu. Karena kamu jahat, ibumu juga nggak mau sama kamu. Ibuku nggak meninggalkanku. Diam kau! Nathan! Pak Leo, jelaskan, sebenarnya ada apa ini? Sebenarnya ini karena di lomba esai terakhir, tuan muda dapat juara kedua dan kalah dari Gia. Sudahlah, Nathan! Nyonya besar, kami yang salah. Kami nggak mau juara satunya. Aku mohon, jangan keluarkan Gia. Apa maksud perkataanmu? Kau pikir keluarga Clark butuh posisi juara satu? Aku yang nggak mendidik Gia dengan baik. Semuanya salahku. Hukum saja aku. Aku mohon beri anakku kesempatan. Dia nggak boleh putus sekolah. Ibu, cepat bangun. Kenapa kita harus mohon sama mereka? Kita kan nggak salah. Gak melakukan kesalahan, dia gak mau bertobat. Hari ini, dia harus dikeluarkan. Hei Gia, ibumu yang bisu itu sama sekali nggak hebat. Benar, Tuhan kecil. Aku sama sekali nggak hebat. Aku cuma seorang pemulung. Aku mohon padamu, kasihanilah kami. Maafkan Gia. Jangan, Ibu, jangan. Baiklah. Karena Gia menulis di esainya, kalau kau hebat yang bisa segalanya, asal kau melompat dari sini dan buktikan kalau kau hebat, aku akan minta nenekku nggak ngeluarin kamu. Asal aku melompat ke bawah, kalian nggak akan mengeluarkan putriku. Nggak boleh, Ibu. Nggak boleh lompat. Jangan dengerin omongannya. Di sini tinggi sekali, nggak ada yang berani melompat. Hei Gia, ibumu sama sekali nggak hebat. Nggak sehebat ibuku yang di surga. Nathan, manusia hebat itu hanyalah hiperbola di esai. Itu nggak nyata dan hanya cerita.
Kenapa? Apa dia nggak takut mati? Ibu, kok keluar darah? Paman dokter, ibuku muntah darah. Cepat datang. Alamatnya di Jalan Hejo nomor 23. Ibu, ibu. Nah, kepala ibumu pernah terluka sebelumnya. Darah bekunya belum hilang. Kali ini dia terbentur lagi. Jangan menyentuhnya sembarangan lagi, ya. Terus harus bagaimana? Untuk cedera otak separah ini, di seluruh kota Jeddah hanya satu orang yang bisa menolong. Direktur Rumah Sakit Clark, Adrian Clark. Paman dokter, aku mohon bawa aku bertemu dokter Adrian. Lain kali, jangan berkelahi dengan anak lain lagi. Mengerti nggak? Tapi dia bilang ibuku nggak menginginkanku lagi. Dia juga bilang esai yang kutulis untuk ibuku semua bohong. Yang dia katakan gak benar. Meskipun ibumu gak ada, dia selalu berharap kau bisa rukun dengan teman-temanmu. Jadi anak yang kuat dan anak yang baik hati. Benar kan? Ayah, aku kangen sama ibu dan juga adikku. Heina, kau tunggu di sini sebentar ya. Aku cari Direktur Adrian untuk selamatkan ibumu. Paman dokter, aku mohon. Masuk. Direktur Adrian, ada pasien yang terluka karena jatuh dan menyebabkan pendarahan otak. Kondisinya sangat serius. Aku ingin memintamu memeriksanya. Ayo. Ayah, jimatku nggak ada, jimatku hilang. Kok jimatnya bisa hilang? Tadi bukannya masih kau pakai? Itu peninggalan terakhir dari ibuku. Sekarang hilang, gimana ayah? Siapkan tim terbaik di kota Jeddah untuk konsultasi dengan pasien ini. Gak apa-apa, Nathan. Ayah bantu cari ya. Coba kau ingat-ingat hilangnya di mana? Hilang di luar atau dalam rumah? Paman dokter, Direktur Adrian mau mengoperasi ibuku. Nah, Direktur Adrian sudah menyiapkan tim ahli untuk memeriksa ibumu. Tim ahli. Terus Direktur Adriannya? Direktur Adrian dia... Katanya cuma bisa sama Direktur Adrian. Nah, dengar. Direktur Adrian ada urusan mendadak. Kemampuan tim ahli juga sangat hebat. Ibumu akan dapat perawatan terbaik. Gak mau. Katanya cuma Direktur Adrian yang bisa selamatkan ibuku. Aku harus membuatnya mengoperasi ibuku. Nah, kalau kau mau selamatkan ibumu, kau harus jujur padaku. Katakan, jimat ini sebenarnya kau dapat dari mana? Paman Direktur, jimat itu benar-benar punya aku. Masih berbohong. Sudah aku bilang, dia itu pencuri. Nah, jujurlah. Ibumu butuh perawatan direktur. Paman, maafkan aku. Aku yang mencurinya. Jimat itu aku yang curi. Paman, aku sudah mengaku. Aku mengakui semuanya. Aku mohon selamatkan ibu.
Minta maaf pada anakku saja nggak cukup. Yang kau curi, itu barang kesayangan cucuku. Maafkan aku, Tuan Muda Nathan. Aku seharusnya nggak bohong. Apalagi mencuri jimatmu. Apa cuma bilang begitu sudah cukup? Kau juga harus minta maaf karena mengganggu Nathan sebelumnya. Maafkan aku, Nenek. Maafkan aku, Tuan Muda Nathan. Seharusnya aku nggak bilang kamu nggak punya ibu. Harusnya aku nggak mencuri botolmu, apalagi berkelahi denganmu. Aku nggak maafin kamu. Nathan! Kita akan mencari ibumu. Tapi kalau kau berbohong padaku, aku akan membuatmu dan ibumu membayar akibatnya. Nyonya besar, jimat tuan kecil lupa dibawa saat keluar. Barang sepenting ini. Jimat. Bukannya sudah ditemukan? Jimatnya Nathan ada di sini. Lalu yang satunya lagi? Jimat itu punyaku. Direktur, mobilnya hanya bisa sampai di sini. Di sana ada sebuah gang. Rumahku di dalam gang itu. Di depan itu rumahku. Paman, lewat sebelah situ, biar sepatunya nggak kotor. Kau dan ibumu tinggal di tempat seperti ini? Ini disimpan oleh ibuku. Kalau dijual bisa dapat uang. Begitu caranya jadi ibu? Mengajakmu tinggal di tumpukan sampah. Apa dia punya rasa tanggung jawab? Enggak gitu. Ibuku membesarkanku sendirian, memulung untuk menyekolahkanku. Dia hebat. Lapor polisi. Direktur, Lapor polisi. Orangnya bisa kuselamatkan. Tapi ini sudah bukan masalah miskin atau enggak. Sesulit apapun hidupnya, anaknya tidak pantas tinggal di tempat seperti ini. Melapor polisi juga demi kebaikannya. Paman, ibu ada di dalam. Paman harus selamatkan ibu. Baik. Bukannya kau bilang ibumu ada di dalam? Di mana? Kok nggak ada? Ibu tadi ada di sini. Ibu kemana? Cukup. Aku nggak punya waktu untuk main-main. Aku sudah suruh lapor polisi. Sisanya serahkan pada polisi. Paman, jangan pergi. Aku nggak bohong. Ibu tadi ada di atas tempat tidur. Mungkin itu ibu. Ibu ada di belakang. Paman, tunggu sebentar.
Ibu? Kenapa kalian datang? Adrian, anaknya mana? Anak perempuan itu di mana? Anak apa? Ayah, jimatku bukan dicuri oleh Gia, tapi ketinggalan di rumah. Jimat ini milik anak itu, Gia. Dia, kenapa anak itu punya jimat yang sama persis? Bukannya kau bilang dulu, kalian pergi ke kuil dan membuat jimat ini sendiri? Kalian berempat masing-masing satu. Itu nggak mungkin, Bu. Jimat ini jelas-jelas... Paman, itu jimatku. Aku sengaja pergi ke kuil untuk membuat jimat ini. Ibu kenapa? Ibu! Gia! Aku sudah dapat dokter untuk ibu. Ibu bangun. Ibu, aku takut.